Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai atau melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kabar baik bagi kita pada hari ini, Senin tanggal 29 Juli 2024, sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP, tertulis di kitab Mazmur, pasal yang ke-97 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan edisi kedua. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah ada dari antara kita saat ini yang sedang bersedih karena perbuatan jahat yang orang lain lakukan pada kita? Atau adakah dari kita yang haknya dirampas oleh orang lain? Atau adakah dari antara kita yang ditindas oleh orang lain? Atau adakah yang saat ini hatinya tidak tenang karena perkataan-perkataan orang lain yang merugikan kita? Mari kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar dari pengalaman hidup bangsa Yehuda yang saat itu dijajah atau ditindas oleh bangsa-bangsa penyembah berhala, yaitu bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Di saat mereka dijajah, ditindas, tentu akan banyak kesulitan-kesulitan, pergumulan yang mereka hadapi, dan mereka tidak bebas beribadah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji Ia akan datang untuk membebaskan bangsa Yehuda, bangsa yang dikasihinya itu, dan akan menghukum orang-orang fasik atau bangsa-bangsa yang menindas menjajah bangsa Yehuda saat itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin saat ini kita ada dari antara kita yang mengalami seperti yang dialami bangsa Yehuda, tetapi mungkin bukan dalam bentuk penjajahan. Tetapi mungkin ada yang disakiti, ada yang digosipi, diejek, ditipu, dijauhi, dibenci, diolok-olok, dibuli, mendapat perlakuan yang tidak adil, atau haknya yang dirampas. Bahkan mungkin ada nyawa yang terancam. Tetapi kita diingatkan untuk tidak melakukan kejahatan atau membenci kejahatan. Orang yang mengasihi Tuhan berarti dia membenci kejahatan. Sebab Tuhan sendiri yang membela kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan akan melepaskan kita dari tangan orang fasik. Tuhan memberikan perlindungan dan pemeliharaan bagi orang yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tidak bisa membatasi. Kita tidak bisa membatasi bahwa ada orang yang tidak menyukai kita. Akan selalu ada orang yang tidak menyukai kita, walaupun kita adalah orang yang baik. Tetapi firman Tuhan hari ini tertulis dalam Roma 12 ayat 17 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lukas 6 ayat 27-28 mengatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat kepada kamu. Artinya, kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, tetapi tetaplah kita menjadi orang-orang yang baik kepada semua orang. Orang-orang yang mengasihi Tuhan berarti dia membenci kejahatan. Ada sebuah perkataan yang mengatakan, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, sekalipun kita disakiti,
tetaplah jadi orang baik dan bencilah kejahatan. Jangan mau ikut melakukan kejahatan. Jangan mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan adalah Allah yang adil. Dia akan memelihara kita. Dia akan melepaskan kita dari orang-orang yang jahat, yang membenci kita. Tuhan kiranya memampukan kita menjalani kehidupan kita, terlebih aktivitas kita pada hari ini. Dan tetaplah kita menjadi orang-orang baik, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa akan melepaskan kita dari orang-orang fasik. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu seperti bangsa Yehuda, mereka menghadapi penjajahan, mereka dijajah, ditindas. Tetapi Engkau mengatakan kepada mereka supaya mereka membenci kejahatan, sebab Tuhan akan memelihara mereka dan melepaskan mereka dari orang-orang bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Demikian juga dengan kami ya Tuhan, walaupun ada orang yang melakukan kejahatan, walaupun ada orang yang tidak menyukai kami, ada orang yang membenci kami, tetapi Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus tetap melakukan kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Tuhan mengetahui setiap hati kami. Tuhan mengetahui siapa orang yang benar-benar baik, benar-benar atau orang yang melakukan kejahatan. Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kami pada hari ini kepadamu. Engkaulah Tuhan yang memimpin kami dalam melaksanakan segala aktivitas kami. Tolong berikan kami Tuhan kesehatan, kekuatan yang baru dalam menjalani aktivitas kami pada hari ini. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu atas segala dosa kami. Di dalam Putra-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.